Baik, selamat pagi Ibu Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik, Gimana sehat dari rumah? sehat. Ya, bagaimana perjalanannya dari rumah sampai di sini? Eh, Baik ya. Baik. Nah, baik, selamat datang telah berkumpul di sini dan kita mengucap syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa kita berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan ini patutlah kita akan bangga kepada ibu-ibu yang telah hadir di sini untuk meneruskan materi kita ke sesi-sesi berikutnya. Ya, bagaimana dengan materi kita sebelumnya? Apakah ada halangan atau ada hambatan atau bagaimana, apa sudah dilaksanakan atau bagaimana, Bu? Sudah ada. Nah, tidak ada ya. Baik, dengan itu maka kita akan coba kembali ke materi kita yang sekarang adalah lanjut usia, ya. Pada lanjut usia ini ibu-ibu sudah ada yang lanjut usia di rumah ibu-ibu? Sudah. Ada ya. Karena ada yang sudah lanjut usia, bagaimana bentuk mereka? Ada yang tidak bekerja kan? Ada. Ada ya, tentu ada. Baik, lanjut usia ini ya. Ini lanjut usia ini adalah yang merupakan orang tua kita yang tidak bisa bekerja, ya. Baik, kita akan coba ya apa yang dimaksud dengan lanjut usia, ya. Pengertian lanjut usia menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Ini WHO ini, ya, World Health Organization, ya. Dibagi atas empat golongan yang disebut dengan lansia, ya. Lansia ini akan dibagi dalam 4 golongan. Yang pertama ini adalah usia pertengahan 45 sampai 59 tahun. Berarti yang 40 dari umur itu yang disamakan adalah masih usia pertengahan tengah, ya, masih. Nah, baru keduanya adalah lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Ya, itu yang dinamakan lanjut usia menurut WHO, ya. Yang ketiga adalah lanjut usia 75 sampai ke 90 tahun. Berarti itu yang sudah dianggap lanjut usia tua, ya. Dan lansia sangat tua di atas 90 tahun. Mungkin yang 90 tahun sekarang kan jarang kita temui kan, apakah masih ada atau tidak, ya. Itu baik ibu-ibu, ya. Yang selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, ya. Ketentuan umum, ya. Ketentuan umum ini adalah lanjut usia ini berapa ya, bergantung pada ayat-ayat ini yang telah diatur. Ayat yang kedua lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun, ya. Berarti seseorang itu yang dianggap sudah 60 tahun, berarti itu yang dianggap lansia. Berarti kalau ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang berumur 60 tahun, berarti itu dianggap lansia, ya. Yang ketiga, ayat ketiga lanjut usia potensial, ya. Ini ada lansia potensial dan ada lansia tidak potensial. Apa yang dimaksud lansia potensial dan yang tidak potensial ini? Ya, mari kita kupas. Yang pertama ini adalah lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu. Yang ini, yang potensial berarti yang masih mampu bisa melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan barang atau jasa. Berarti yang masih orang itu walaupun sudah 60 tahun dia, tapi dia bisa menghasilkan barang atau jasa, berarti dia masih dianggap adalah lanjut usia potensial. Dan yang disebut dengan lanjut usia, ya, tidak potensial ini adalah orang, ya, lanjut usia yang tidak bisa berdaya lagi dan tidak bisa mencari, orang yang tidak bisa mencari nafkah lagi, ya, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Dia membutuhkan orang lain, baik itu, ya,
makanannya, baik itu berdirinya, dia bergantung dia tidak bisa menghasilkan barang dan jasa. Itu yang disebut ya. Baik, dibaca dulu Bu ini yang apa itu ya, kita teruskan ya. Masuk kepada ya, mengapa kita harus peduli pada lansia. Tolong dibantu saya ya Bu ya untuk membacakannya. Kita baca saja dulu ya. Ya, menurut amanat Undang-Undang 13 tahun 1900 tentang kesejahteraan lansia. Ya. Yang pertama adalah memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya. Pada lanjut usia ini dia memiliki hidup ya yang sama dengan hidup kita. Mereka bisa ya ingin mendapatkan sesuatu, kita ingin memihak mereka, kedudukan mereka sama baik di hadapan hukum ya, baik memperoleh makanan, tempat duduk, baik di tempat-tempat umum. Makanya kita sebagai anak muda kita menghormati ketika kita lihat lanjut usia, kita akan mengerti keadaan, karena itu nanti ke depan kita akan menuju itu ya. Yang berikutnya adalah dibaca ya, dibantu dulu ya. Jumlah lansia yang terlantar meningkat ya. Jumlah lansia di Indonesia kita ini semakin meningkat, bukan menurun ya. Malah kita kan nanti bertambah ini ya, nanti kalau sudah tua kita akan bertambah lagi menjadi usia lansia ya. Dan berikutnya adalah menurut Kemsos ini 16.000 juta lansia tersebut sedikitnya ada 25 juta lansia yang terlantar, masih 2,8 juta lansia yang masih terlantar, yang ditelantarkan oleh mungkin karena masalah keluarga atau masalah anaknya tidak bisa mengurusnya gitu ya. Yang selanjutnya adalah data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran ya. Dalam hal ini dalam data ya, banyak terjadi kekerasan lansia ini karena tidak sanggup, mungkin karena anak-anak muda ini perilaku anak-anak muda ini perilaku apalah, karena tidak mengerti akan lansia, maka akan dibuat kekerasan dan penelantaran. Itu yang berikut. Yang selanjutnya adalah lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik ya. Lansia ini adalah ya, yang membesarkan kita dan yang mendidik ya. Orang tua kita ini yang membesarkan kita bisa hidup, kita bisa membaca, kita bisa mencapai sesuatu karena orang tua gitu ya. Yang selanjutnya Bu, ini adalah sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dan ada sebagian lanjut usia ini yang kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya, dari anak-anaknya, dari familinya, mungkin karena tidak mampu lagi, maka tidak berguna. Cobalah ya, kita akan mengerti dengan masa-masa lalu ya, mereka membesarkan kita, mereka tidak pernah bosan-bosan dengan kita mendidik ya, mendengarkan cerita kita. Coba kita sekarang ya, kan mungkin ada sebagian di sini ya, mungkin di sini nggak ada ya, di sana ya itu ya boy ya. Kalau mungkin tidak bisa bercerita dengan orang tua, tidak apa ya, itu ya, iya macam ya. Selanjutnya Bu, yang apa ini ya, lansia adalah potret kita di masa yang akan datang ya. Ya, ini merupakan tugas kita di masa akan datang. Orang tua kita ini untuk mengurusnya, memelihara ya, itu. Yang berikutnya adalah panti asuhan ini terbatas karena kekurangan ya, kesanggupan dari ya orang-orang yang memberdayakan ini, maka terbatas tempat-tempat lansia untuk mengurusnya ya. Yang selanjutnya masuk kepada kita kondisi dan permasalahan umum lansia. Apa yang menjadi kondisi dan yang menjadi permasalahannya
Yang menjadi permasalahannya ini adalah meliputi fisik, kondisi psikososial, dan ya itu yang secara umum dan rohani ya. Yang secara kondisi dulu ini permasalahannya fisik dulu ya. Fisik orang tua kita lemah, letih, mulai ya tidak bisa berdaya lagi, itu yang dimaksud ya. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa mencari nafkah, itu yang bagian fisik ya. Cepat yang masuk kita kepada masalah psikologisnya. Orang tua kita ini cepat tersinggung, cepat ya ini masalah ya. Mereka keinginan mereka itu yang mereka mau, mereka tidak mau keinginan kita, itu yang mereka psikolog masuk kepada rohani ya. Mereka hanya berpikir bahwa itu di akhirat mereka adalah masuk ke surga, mereka sering beribadah, mereka banyak mendidik ya, mereka suka menegur kita, itu yang dimaksudkan ya, masalah rohani pribadinya. Baik, itu saja dulu Bu. Nah, kalau ada pertanyaan yang masih belum dimengerti, masih apa, kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang telah ada di sini. Bagaimana, ada Bu? Tidak ada. Tidak ada, karena tidak ada. Baik, di lain waktu, dan semoga kita akan diberikan kesehatan, semoga sampai kita di tempat tujuan kita masing-masing, dan semoga apa yang kita bahas pada hari ini maka kita akan melakukannya kepada orang tua kita laksanakan, dan saya yakin bahwa mungkin ibu-ibu akan melaksanakannya dengan baik dan mungkin telah melakukannya, tapi akan lebih baik lagi ketika kita telah mempelajari modul ini. Baik, selamat siang dan sekian, terima kasih ya Om. Yo.